Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tani Rudian. Ini saya akan update ya pohon durian yang kemarin saya lakukan penyemprotan dengan insektisida dan fungi, kemudian pengisi sulfat dan nutrisi daun, sahabat Tani. Jadi sebelumnya saya mohon maaf yang atas kesalahan kemarin video saya yang saya buat karena kondisinya miring atau posisinya terbalik gitu ya, mohon maaf. Jadi tidak ada unsur disengaja ya. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanannya sahabat Tani Rudian, bukan berarti saya disengaja ataupun saya kurang profesional begitu ya sahabat Tani Rudian. Jadi mohon untuk dimaafkan karena saya waktu ngedit lupa untuk dicek kembali sahabat Tani isi daripada videonya ataupun kondisi videonya terbalik atau tidak. Jadi mohon maaf. Namun di sore hari ini akan saya update ya. Ini hasil penyemprotan kemarin. Kenapa saya update baru kemarin pagi, padahal di sore hari ini saya update kembali karena dengan decis atau racun serangga biasanya sifatnya kontak, dan dimana sifat kontak tersebut ketika ada hama, biasanya hama itu langsung tewas ataupun kabur yang tidak mati ataupun mabuk ya sahabat Tani. Ya, karena dari kemarin tuh hujan tidak berhenti dan sekarang dari pagi sampai sore ini tidak ada hujan ya, alhamdulillah sahabat Tani ya. Untuk penyemprotan saya berarti obatnya atau racunnya yang kena daun durian di sini tidak luntur dan sedikit masih ada putih-putih ini dari antrakolnya, sisa antrakol untuk mencegah daripada serangan jamur sahabat Tani Rudian. Nah, ini untuk usia yang ini 1 tahun 2 bulan, tapi alhamdulillah perkembangannya sangat luar biasa sekali karena terus saya rawat sahabat Tani Rudian. Saya perhatikan ini karena ini bagi saya ini durian istimewa, yaitu duri hitam. Dan di sini saya tidak maksud kamera apapun, dari sini sharing saja mengenai perawatannya. Di sini saya letakin jerami padi yang udah dipanen para sahabat tani padi. Saya pungutin ya, sedikit demi sedikit saya pungutin, kemudian letakin di sini sebagai nanti dijadikan kompos ataupun unsur hara sebagai deposit nutrisi tanaman durian. Nah, seperti ini ya. Nanti kalau udah 2 tahun lebih akan saya melakukan pemangkasan ataupun pruning ya. Dan sekarang belum dulu karena di usia masa pertumbuhan di sini sangat dibutuhkan sekali dari daun yang rimbun untuk melakukan proses fotosintesis dan memperlancar nutrisi ke dalam akar dan batang dahan tanaman durian di sini sahabat melalui proses fotosintesis. Saya akan langsung update yang lainnya atau review yang lainnya, mana-mana yang durian kemarin sudah saya semprot sahabat Tani. Baik termasuk yang ini duri hitam sudah saya semprot. Ini khususnya usia untuk masa vegetatif saja dulu. Yang usia prageneratif besok-besok akan saya rawat juga dengan penyemprotan yang sama. Kemudian hasilnya nanti saya akan update. Nah, seperti ini sahabat Tani Rudian. Alhamdulillah ya, di tahun ini belum ada melakukan penyiraman karena kemaraunya kemarau basah sahabat Tani, yang artinya biarpun kemarau curah hujan selalu ada ya di berbagai tempat dan malah signifikan gitu ya hujannya. Beda dengan kemarau kering, ini mau bulan 6 sebenarnya. Biasanya sudah kering di bulan 5 ini juga, tapi ini masih basah kemaraunya ya, dan sangat diuntungkan bagi tanaman durian yang atau semua tanaman yang usia masa pertumbuhan begitu. Alhamdulillah sangat sehat. Baik, ke tanaman durian yang lainnya sahabat Tani, hasilnya daripada kemarin penyemprotan. Kenapa saya langsung update? Karena sifatnya kontak, dan dimana kalau kontak itu kan bisa mengenai tanaman atau mengenai hama itu biasanya hamanya akan gugur. Nah, ini untuk lamunod super tembaga, sangat sehat, cantik sekali, luar biasa sahabat Tani, tinggi ya. Nah, karena memang ini bibitnya agak tinggi ditanam, jadi dalam usia 1 tahun ini kelihatan cepat tinggi sahabat Tani Rudian. Baik, ke durian musangking. Nah, seperti ini kondisi durian musangkingnya sahabat Tani Rudian. Sebenarnya ini sebelumnya ini lemas ya, dari tahun kemarin saya tanam dan sekarang alhamdulillah begitu. Sudah pakai tajuk sebelumnya, sekarang udah tajuknya dibuka. Jadi seperti ini sekarang. Tinggal dibersihkan gulma di sekitarannya. Masih banyak gulma.
terutama gumul-gumul rumput liar begini kan tuh yang kayak ini kacang bisa melilit begitu kalau tidak dibersihkan dari sekarang. Tuh, sangat berbahaya bagi tanaman durian. Baik, saya akan naik ke bagian atasnya, termasuk ke sampingnya ini. Ya, hamanya sudah tidak mau mendekat, kabur ya. Dan saya pakai decis dan antrakol untuk jamur dan hama serangga. Itu decisnya. Jadi di musim hujan ini ya harus mau terus melakukan perawatan tanaman durian supaya tidak mudah terpapar oleh hama dan penyakit. Baik ke durian hitam sahabat ini, termasuk ini juga sebelumnya lambat tumbuh dan sekarang sudah ada banyak perubahan dan ini mulai naik. Kalau duri hitam itu biar lambat, seperti terus diurus, dirawat, alhamdulillah dia akan menunjukkan hasilnya. Penyemprotan ini bisa diulang setiap 2 minggu sekali dan tergantung nanti keadaannya bagaimana sahabat tani. Ini untuk khusus yang tanaman durian masih usia vegetatif saja. Kalau yang lainnya yang usia prageneratif nanti menyusul, saya update ya sahabat tani durian. Baik ke duri hitam nih sahabat tani. Duri hitam yang lainnya ataupun musangking dulu di sini. Ya, hasilnya sangat luar biasa. Terus dia terubus. Terubusnya terus bertambah. Baik ke yang lain. Nah, ini juga ya. Dan terus terubus. Dan ini daun mudanya. Daun-daun muda seperti ini. Ini untuk duri hitam. Biasanya duri hitam cenderung kuning, makanya saya tuh tidak terlalu sampai kuning banget gitu daunnya. Harus ada hijau-hijaunya lah ya, dibantu dengan magnesium sulfat kemarin dan hasil daunnya juga supaya dia mempercepat lajunya pertumbuhan tanaman durian. Dan sini pakai tajuk karena masih bengkok, masih lemas. Ini akan saya buka juga tajuknya sahabat tani. Jadi seperti ini. Ya, minimal hasil daripada penyemprotan kemarin tidak digerayangi oleh hama lagi ya, ataupun penyakit. Minimalnya seperti itu. Kalau penyemprotan pakai boron juga bisa sahabat tani. Boron yang berbentuk serbuk gitu ya, kristal boleh, untuk supaya tanaman durian daunnya tidak keriting misalkan ya, supaya melebar seperti ini. Ya, kemungkinan di sore hari ini saya tidak update semuanya karena waktu dan kesempatannya yang kurang mendukung. Jadi hanya beberapa video saja atau beberapa pohon saja yang akan saya informasikan di sini. Ataupun tidak ada maksud untuk pamer apapun ya, mohon maaf. Karena di sini adalah saya sebagai petani durian yang dimana tanamannya harus benar-benar saya kontrol dan harus hasilnya sesuai harapan saya, bukan di luar harapan gitu. Nah, seperti ini. Ini untuk power. Harus dijaga ketat karena bawor ini juga mudah terserang oleh hawar daun ya, yang sangat sensitif gitu, untuk masa-masa pertumbuhan. Dan nanti yang besok-besok yang masa usia generatifnya akan saya perlakukan yang sama dengan perawatan dan kebutuhannya juga. Ya, kita harus dikontrol kembali setelah hasil penyemprotan bagaimana kondisinya dan responnya terhadap
pupuk itu sendiri, dari pupuk daunnya ataupun racun insektisida dan fungisida. Kemudian banyak lagi berbagai macam nutrisi daun yang saya kasih aplikasikan ke pohon durian. Baik, terima kasih sahabat tani Rudian, hanya itu saja sedikit sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas kejadian kemarin yang sedikit ada kesalahan dalam membuat video. Terima kasih banyak bagi yang sudah mendukung, like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, saya kemudian mengucapkan banyak terima kasih dan sebesar-besarnya mohon maaf atas kesalahan kemarin sahabat tani Rudian. Terima kasih, ketemu lagi di video saya berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.